to catch me, or else you'll have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nur Hafiza dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas reguler C 2025. Baik, di sini saya akan mereview dua buku. Yang pertama, buku yang berjudul tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan, dan yang kedua, buku yang berjudul tentang dinamika sejarah Asia Selatan. Yang pertama, saya akan mereview buku yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, karya Nurzengki Ibrahim, yang diterbitkan oleh Ombak pada tahun 2015 di Kota Terbit Yogyakarta. Buku ini memiliki ketebalan sebanyak 206 halaman. Nah, buku ini menceritakan tentang sejarah Asia Selatan yang sangat terkait dengan sejarah India kuno, yang dimana negara-negara di kawasan Asia Selatan ini memiliki banyak kesamaan dalam hal agama, budaya, dan masyarakatnya. Buku ini membahas tentang perkembangan agama-agama di Asia Selatan dan sejarah 7 negara di kawasan ini, mulai dari zaman kuno hingga modern. Buku ini sangat cocok untuk seperti mahasiswa, peneliti, dan yang ingin lebih tahu tentang sejarah Asia Selatan dan perkembangannya. Buku ini terdiri dari 10 bab, yang dimana pada bab pertama, buku ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, manfaat, tujuan, ruang lingkup, dan serta petunjuk penggunaan buku ini. Pada bab kedua, buku ini membahas tentang agama-agama di kawasan Asia Selatan, seperti agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Bagaimana agama-agama ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di kawasan Asia Selatan ini. Agama-agama ini tidak hanya mempengaruhi tentang kepercayaan dan praktek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi seni, arsitektur, dan budaya di kawasan ini. Nah, selanjutnya pada bab ketiga, buku ini membahas tentang sejarah kawasan Asia Selatan secara umum, bagaimana kawasan ini berkembang dari zaman kuno hingga zaman modern, dan sejarah kawasan ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti peradaban kuno, perdagangan, dan penjajahan. Dengan memahami sejarah kawasan ini, kita dapat memahami bagaimana negara-negara di kawasan ini berkembang. Nah, selanjutnya pada bab keempat, buku ini membahas tentang sejarah India dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana India berkembang menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang ini. Sejarah India dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kemunculan peradaban lembah Indus, kekaisaran Maurya, Gupta, dan perjuangan kemerdekaan India. Nah, pada bab kelima, buku ini membahas tentang sejarah Pakistan dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana negara Pakistan menjadi negara yang merdeka pada tahun 1947. Sejarah Pakistan ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti peradaban Indus, kekaisaran Mughal, dan perjuangan kemerdekaan Pakistan. Nah, selanjutnya pada bab ke-6, buku ini membahas tentang sejarah Bangladesh dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana Bangladesh menjadi negara yang merdeka pada tahun 1971. Sejarah Bangladesh dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kemunculan peradaban Bengala dan perjuangan kemerdekaan Bangladesh. Nah, pada bab ke-7, buku ini membahas tentang sejarah Sri Lanka dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana Sri Lanka menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang ini. Sejarah Sri Lanka dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kemunculan peradaban kuno, kekaisaran Sinhala, dan
perjuangan kemerdekaan Sri Lanka. Selanjutnya, pada bab ke-8, buku ini membahas tentang sejarah Maladewa dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana negara Maladewa berkembang menjadi yang kita kenal seperti sekarang ini. Sejarah Maladewa dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kemunculan peradaban kuno, kekaisaran Maladewa, dan perjuangan kemerdekaan Maladewa. Nah, selanjutnya pada bab ke-9, buku ini membahas tentang sejarah Nepal dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana negara Nepal berkembang menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang ini. Sejarah Nepal dipenuhi dengan peristiwa penting seperti kekaisaran Mala dan perjuangan kemerdekaan Nepal. Nah, selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu bab 10 membahas tentang sejarah Bhutan dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagaimana negara Bhutan berkembang menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang ini. Sejarah Bhutan dipenuhi dengan peristiwa penting seperti kekaisaran Drukpa dan perjuangan kemerdekaan Bhutan. Nah, buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama, buku ini membagi sejarah menjadi beberapa masa yang sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami perkembangan sejarah. Yang kedua, buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca yang ingin memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Yang ketiga, buku ini memaparkan letak geografis kawasan Asia Selatan, agama yang dilahirkan di kawasan ini, kerajaan-kerajaan yang memerintah di kawasan ini, serta kolonialisme dan proses mencapai kemerdekaan di kawasan Asia Selatan. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, buku ini memiliki kekurangan dalam ilustrasi atau gambar pendukung untuk membantu pembaca dalam memahami konsep-konsep yang dibahas. Yang kedua, buku ini tidak banyak menyertakan data pendukung sehingga penjelasannya kurang kuat. Yang ketiga, buku ini belum membahas secara seimbang setiap negara sehingga ada beberapa bagian yang terasa singkat. Nah, selanjutnya saya akan mereview buku yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno yang diterbitkan oleh Ombak pada tahun 2012 di Kota Terbit Yogyakarta. Buku ini memiliki ketebalan sebanyak 214 halaman. Buku ini menceritakan tentang kawasan Asia Selatan yang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks dengan peradaban yang berkembang ribuan tahun lamanya. Buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini menyajikan informasi yang mendalam tentang sejarah kawasan ini, mulai dari peradaban awal hingga masa kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Buku ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya sejarah dalam membentuk identitas dan budaya suatu bangsa. Buku ini terdiri dari 17 bab, yang pada bab pertama, buku ini membahas tentang letak geografis di kawasan Asia Selatan. Kita akan memahami bagaimana geografi mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di kawasan ini. Kita juga akan membahas tentang sejarah dan budaya di kawasan Asia Selatan secara umum. Nah, pada bab kedua, buku ini membahas tentang 4 daerah budaya utama di India dan bagaimana mereka berbeda satu sama lainnya. Kita akan memahami geografi dan sejarah yang mempengaruhi budaya di setiap daerah. Nah, selanjutnya pada bab ketiga, buku ini membahas tentang sejarah awal India dari zaman prasejarah hingga peradaban lembah sungai Indus. Kita akan memahami bagaimana masyarakat India purba hidup dan bagaimana mereka mengembangkan budaya dan agama mereka. Nah, selanjutnya
pada bab keempat, buku ini membahas tentang periode Weda. Ketika agama Hindu dan Buddha mulai berkembang, kita akan memahami bagaimana agama dan filsafat di India berkembang di masa kini, dan bagaimana cara mereka mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya pada bab kelima, buku ini membahas tentang kerajaan Magadha dan hubungannya dengan bangsa Barat. Kerajaan Magadha membahas tentang dinasti Sisunaga, Nanda, Maurya, Sunga, dan Kanva, serta hubungan kerajaan India dengan bangsa Barat. Pada bab keenam, buku ini membahas tentang dinasti Kusana dan hubungannya dengan bangsa Barat, termasuk interaksinya dengan bangsa Yunani dan Romawi, serta perkembangan agama dan kebudayaan pada masa itu. Nah, pada bab ketujuh, buku ini membahas tentang dinasti Gupta dan Harsha, yang mencangkup sejarah dinasti Gupta dan kiprah Raja Harshavardhana, serta rekaman berharga dari musafir Cina yang memberikan gambaran kondisi pada masa itu. Nah, selanjutnya, pada bab ke-8, buku ini membahas tentang kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan, seperti dinasti Pallava, Chalukya, dan Chola, yang memiliki peran penting dalam sejarah kawasan tersebut. Nah, selanjutnya, pada bab ke-9, buku ini membahas tentang proses islamisasi di anak benua India, yang mencangkup tentang masuknya Islam, strategi dakwah melalui perang dan damai, serta pengaruhnya terhadap berbagai kehidupan masyarakat di India, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Selanjutnya, pada bab ke-10, buku ini membahas tentang Sultan-Sultan Delhi yang mencangkup 6 dinasti, yaitu yang pertama dinasti Budak atau Mamluk, yang kedua dinasti Khilji, yang ketiga dinasti Tughlaq, yang keempat dinasti Sayyid, yang kelima dinasti Lodi, dan yang keenam dinasti Suri atau Afgan, serta penjelasan tentang pendiri dari masing-masing dinasti tersebut. Nah, pada bab ke-11, buku ini membahas tentang Imperium Mughal, yaitu salah satu imperium yang terbesar di India. Kita akan memahami bagaimana Imperium Mughal berkembang dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan masyarakat di India. Nah, selanjutnya, pada bab ke-12, buku ini membahas tentang kolonialisme Inggris di India dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat India, dan bagaimana juga hal ini dapat memicu munculnya pergerakan kebangsaan India. Nah, selanjutnya, pada bab ke-13, buku ini membahas tentang perkembangan nasionalisme di India hingga kemerdekaan, termasuk proses kemerdekaan dan peran tokoh-tokoh penting dalam pembentukan India dan Pakistan. Nah, selanjutnya, pada bab ke-14, buku ini membahas tentang peran Muhammad Iqbal dalam kemerdekaan Pakistan. Kita dapat memahami bagaimana Muhammad Iqbal mempengaruhi perkembangan sejarah di Pakistan dan bagaimana ia berjuang untuk kemerdekaan Pakistan. Nah, selanjutnya pada bab ke-15, buku ini membahas tentang konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Kita akan memahami bagaimana konflik ini berkembang dan bagaimana konflik ini mempengaruhi hubungan antara India dan Pakistan. Nah, selanjutnya, pada bab ke-16, buku ini membahas tentang bagaimana negara Bangladesh menjadi negara yang independen. Kita akan memahami bagaimana negara Bangladesh berjuang untuk kemerdekaannya dan bagaimana juga negara Bangladesh ini berkembang setelah kemerdekaan.
Nah, selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu bab ke-17 dan disebut juga sebagai bab penutup, membahas tentang sejarah Asia Selatan dan Indonesia, menunjukkan kesamaan dalam berbagai periode seperti masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, dan masa penjajahan. Hubungan historis yang erat terjalin di antara keduanya saat ini memiliki sistem pemerintahan demokratis yang serupa juga. Nah, buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari buku ini, yang pertama, buku ini memiliki bahasa yang efektif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Yang kedua, buku ini menggunakan kertas yang ringan, sehingga mudah dibawa dan mudah dibaca dalam waktu yang lama tanpa rasa lelah. Yang ketiga, buku ini cocok menjadi referensi bagi mereka yang ingin memahami sejarah Asia Selatan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya, adapun kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, buku ini memiliki desain sampul yang kurang menarik sehingga memicu minat baca bagi sebagian orang. Yang kedua, buku ini memiliki warna sampul yang kurang menarik juga sehingga kurang menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, buku ini memiliki beberapa gambar yang kurang jelas karena pencahayaan yang kurang baik sehingga mengurangi nilai visualnya. Nah, kedua buku ini ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling melengkapi, yang dimana buku Nurzengki Ibrahim menyajikan landasan historis dan politik, sementara buku Suwarno menambahkan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan dinamika masyarakat di Asia Selatan. Sekian review dari saya tentang buku yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Nurzengki Ibrahim, dan juga tentang buku yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.